Halo pemirsa, senang sekali kami dapat bertemu lagi dalam wawancara Leaderonomics Indonesia bersama saya Michael. Dan saat ini kita sangat bersyukur sebab kita boleh menghadirkan lagi narasumber yang sebelumnya sudah kita wawancarai. Namun waktu itu berbeda sebab dia masih dapat datang di Kuala Lumpur langsung di kantor Leaderonomics Indonesia. Dan kami pada saat itu mengangkat satu topik pembicaraan mengenai apa sih prinsip yang selama ini dia pegang. Dan dia selaku sekretaris jenderal sebuah organisasi, saya sampaikan saja, yaitu organisasi ISRA, Integrated Society Rescue Action, ya, suatu aksi terpadu dalam menyelamatkan bangsa. Nah, dia mengemukakan 3 poin. Yang pertama adalah seorang leader adalah seorang yang suka belajar. Leader is a learner. Dan yang kedua, dia berkata bahwa seorang leader ini adalah seorang yang rajin turun ke bawah. Kalau Jokowi terkenal dengan istilah blusukan, tetapi Pak Brili kuliner ke masyarakat bawah. Dan yang ketiga adalah seorang pemimpin adalah seorang yang jangan one man show, tetapi seorang yang menjalankan kepemimpinan tim. Wah, itu poin-poin yang sangat indah. Oke, Pak Bril, harap semua baik di sana. Ya, puji Tuhan, kita semua baik-baik sampai dengan saat ini. Semua masih dalam penyelenggaraan anugerah Tuhan. Ya, wah, syukur. Pak Bril, kita tidak usah berlama-lama ini tentunya. Okay. Kita langsung ke poin ini. Ya, boleh Pak. Langsung tutup poin aja. Gimana, Pak Bril, wah, menarik sekali. Satu poin yang sempat kita pending ini ya, yaitu di poin kedua ketika Anda berbicara mengenai seorang pemimpin perlu rajin turun ke bawah. Tentu itu bisa menimbulkan satu polemik lah. Harap tidak ya. Yaitu apakah ini seorang pemimpin yang ada di level top ini sepertinya tidak mempercayai rekan-rekan pemimpin yang ada di level 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Sehingga dia harus turun selalu ke bawah. Begitu, Pak. Jadi bagaimana Bapak menjawab hal ini? Oke, begini. Jadi turun ke bawah itu adalah bagian dari pelaksanaan fungsi manajemen yang salah satunya adalah selain planning, organizing, actuating, planning, perencanaan, organizing, mengkoordinasi, actuating, mengarahkan. Lalu yang keempat ini namanya controlling, itu mengendalikan atau pengawasan. Nah, turun ke bawah itu adalah bagian dari pengawasan ya. Ya, jadi itu bagian dari controlling. Kenapa perlu controlling? Isunya bukan karena tidak percaya pada bawahan kita di level 2, level 3 dan seterusnya. Isunya adalah untuk memastikan apakah apa yang menjadi kebijakan kita di tingkat atas itu betul-betul teraplikasi, betul-betul sampai di level paling besar ya, kalau kita lihat piramida itu, level paling besar yang kita pimpin itu betul-betul harus merasakan dampaknya dari kebijakan kita gitu. Nah, itu harus rajin ketemu mereka gitu. Kenapa? Karena sebagai manusia kita itu cenderung ada bias dalam komunikasi. Seringkali apa yang kita sampaikan itu bisa ini ada contohnya. Kita sering kan mengadakan apa namanya permainan pesan berantai ya, masih ingat ya, di acara-acara apa perkumpulan, acara apakah pelatihan gitu ada pesan berantai. Nah, misalnya ada 4 atau 5 orang A, B, C, D, E. Kita bisikan sesuatu ke A. Nanti A membisikkan ke B, B ke C dan seterusnya. Setelah kita cek di E, apa yang kita bisikkan di A ini bisa beda dengan apa yang sudah didengarkan E dari D. Ini namanya bias dalam komunikasi. Karena setiap orang itu dalam otaknya itu punya semacam torong. Apa itu torong ya? Apa itu?
Kalau kita paham, kalau kita mau tuangkan sesuatu ke botol gitu kan harus pakai torong gitu ya. Itu apa? Okay. Kayak filter gitu ya. Itu alat bantu supaya liquid sesuatu kita bisa itu masuk. Bisa masuk di botol ya. Nah, torong inilah yang dinamakan paradigma. Ini bisa berbeda dari setiap orang. Karena tiap orang punya anggapan sesuatu yang berbeda. Misalnya, saya pernah kesulitan untuk menemukan bolpen saya, padahal bolpen itu ada di depan meja. Kenapa? Karena dalam pikiran saya, yang saya bayangkan adalah bolpen saya yang lama yang warna merah. Padahal bolpen itu sudah tidak saya bawa ke kantor, ada di rumah. Di sana saya bingung. Ternyata lihat, apa yang dalam otak saya adalah itu namanya torong, itu namanya paradigm. Di dalam otak saya masih membayangkan bolpen saya yang berwarna merah. Lalu ketika saya mencari bolpen dan bolpennya itu warna putih, saya tidak melihat itu depan mata saya. Sama dengan hal-hal yang kita komunikasikan, kan kadang-kadang kita hanya ingin mendengar sesuatu menurut perspektif kita. Itu yang membuat kadang-kadang bawaan kita itu menangkap ya berdasarkan torong itu yang akhirnya makin lama sampai ke ini sudah berubah gitu. Karena disunat di sinilah, disunat di sinilah, disunat di sini gitu. Walaupun kadang-kadang itu tidak sengaja ya. Tidak sengaja, Pak. Memang tidak sengaja. Itu berkaitan dengan pengalaman dan paradigma orang masing-masing. Betul. Kita sering sekali melakukan untuk menghindari ini ya. Jadi untuk menghindari paradigma yang bisa bervariasi ini, maka seorang pemimpin perlu turun ke bawah. Betul, untuk memastikan apa yang sudah ditetapkan di tingkat atas itu betul-betul bisa dilakukan, walaupun nggak 100% mungkin. Paling nggak ya 90% lah bisa teraplikasi di tingkat paling bawah. Itu isu pertama. Lalu apa peran daripada orang bawahan-bawahan atau maksud saya rekan-rekan yang berada dalam level-level yang lebih ke bawah? Sama, mereka levelnya sama dengan kita ya. Peran mereka adalah sebagai pelaksana dari kebijakan yang sudah kita tetapkan gitu. Pelaksana di tingkat di level mereka masing-masing. Dan juga mereka melakukan pengawasan juga gitu. Nah, yang kita harapkan dengan kita sering turun ke bawah gitu ya. Saya jadi ingat. Dulu kalau kita sering ada dongeng gitu ya, cerita tentang raja-raja itu ada istilah incognito. Apa, Pak? Incognito. Incognito, iya. Itu adalah bagian dari strategi raja untuk melihat kondisi rakyatnya. Jadi raja itu datang ke desa, turun kemana-mana, menyamar sebagai pengemis kah, menyamar sebagai sesuatu ya sehingga orang nggak tahu kalau itu rajanya gitu. Itu namanya incognito. Which is sudah banyak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin besar gitu. Pernah suatu saat ada cerita begini. Pada masa perang saudara di Amerika ya, itu ada peristiwa begini. Kereta kuda yang dipakai bertempur itu terselip masuk lumpur. Ada seorang kapten, cuma ada 2 orang prajurit. Dan kaptennya berdiri, memerintahkan prajurit untuk mendorong kereta itu setengah mati. Padahal dia cuma, ayo dorong. Dia perintahkan begitu. 2 orang ini setengah mati mengeluarkan kereta itu dari lumpur. Padahal seharusnya, jika kapten itu ikut mendorong, beres masalah. Kurang 1 tenaga saja. Daya dorong lebih tinggi. Iya, kan dia maunya kapten gitu kan, ya buat apa gitu turun-turun ke lumpur gitu. Kan tiba-tiba ada seorang penunggang kuda datang mendekati tempat itu, dia dengan gampangnya, dengan ringannya dia turun dari kudanya, lalu dia langsung ikut membantu mendorong kereta itu dan beres masalah. Terus dia bilang begini, penunggang kuda itu kepada kapten, "Kapten, lain kali kalau kamu butuh bantuan, panggil saja, saya saja. Nama saya George Washington." Itu adalah panglima perang, jenderal besarnya itu ya. Itu. Malu sekali ya. Itu peristiwa betul-betul terjadi itu. Panggil saya saja, nama saya George Washington. Malu sekali kapten itu. Gitu. Jadi salah ini yang mau saya jelaskan lagi. Salah satu fungsi dari
belusukan atau kita turun ke level paling bawah adalah memberi teladan, gitu ya, memberi teladan kepada leadership atau kepemimpinan di bawah kita untuk melakukan hal yang sama gitu. Jangan asik di zona nyaman mereka, tapi harus sering melihat bagaimana kondisi yang dipimpin di tingkat bawah, gitu, supaya kepemimpinan itu berfungsi dengan maksimal. Karena bagaimanapun hakikat dari kepemimpinan adalah, hakikat tertinggi dari kepemimpinan adalah melayani. Gitu. Jadi artinya suasana motivasi dari seorang pemimpin akan menjangkit ya, akan memberikan pengaruh. Menular. Iya. Menular. Wow. Itu satu poin positif juga yang Bapak maksudkan ya, mengapa harus rajin turun ke bawah. Iya, betul. Jadi kalau seorang pemimpin di tingkat atas saja tidak sungkan-sungkan atau tidak segan-segan melakukan hal-hal seperti itu, mendorong kereta masuk lumpur, makanya yang lain-lain juga akan mengikuti gitu. Ya, saya pernah ini saja satu contoh. Saya pernah waktu saya kuliah di Manado itu, kita ada tugas untuk menguras septic tank gitu ya. Septic tank. Wah, ya. Bau ya. Itu memang sesuatu pekerjaan yang menurut saya hina dan konyol gitu ya, karena itu kotor, konyol, hina, kotor. Bau lagi gitu ya. Saya nggak pernah melakukan itu seumur hidup gitu. Saya nggak mau. Saya tegar tengkuk gitu istilahnya ya. Kalau saya ingin lihat reaksi para dosen gitu. Saya ingin lihat apakah mereka sesuai. Nah, karena mereka kan mengajarkan kan ini di ruang kelas bahwa pemimpin harus begini, beri teladan gitu kan. Kali ini saya menunggu sampai ada satu saya lihat orang dosen saya, satunya orang Amerika ya, saya nggak bisa sebutkan. Tiba-tiba dia datang dan tanpa babi bu dia langsung turun, ambil ember, langsung dia ember itu kotoran itu taruh angkat ke atas, ayo ambil gitu. Wow. Nah, di situ itu perlunya memberi motivasi. Jadi salah satu hal yang penting adalah memberi dorongan, memberi motivasi, memberi teladan. Itu akan mengubahkan orang-orang yang kita pimpin maupun orang-orang pemimpin yang di bawah kita. Sehingga dengan dari semua ini yang diuntungkan adalah lapisan terbesar yang paling bawah. Karena bagaimanapun fungsi kita dalam memimpin adalah melayani yang paling bawah ini, kepentingan yang paling bawah ini. Mensejahterakan mereka lah istilahnya. Oke Pak, kalau saya boleh recap sedikit. Jadi ada 2 poin yang Bapak angkat di sini. Apa tujuan dengan melakukan sesering mungkin turun ke bawah? Yang pertama adalah untuk memastikan visi misi itu terkomunikasi dengan baik, terejawatakan di lapangan. Dan yang kedua adalah untuk memberi aroma semangat, ya, menjangkitkan semangat positif bagaimana kerja keras kepada semua lapisan. Oke Pak, menarik sekali. Mungkin yang kami harapkan adalah menjaga agar lapisan di bawah kita tidak merasa dirugikan dengan apa yang kita lakukan sebagai pemimpin di atas yang turun ke bawah, sehingga menghilangkan perasaan bahwa ini kami seperti tidak dipercayai, kami seperti tidak dihargai tugas-tugas kami. Mungkin perlu ada trik-trik atau perlu ada hal-hal yang harus dipegang oleh seorang pemimpin sehingga meminimalisir atau meminimize perasaan-perasaan seperti ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, setiap orang itu kan butuh untuk atau memerlukan suatu perasaan dihargai, dikasihi, diterima. Semua orang mendambakan itu ya. Nah, ketika lapisan yang paling bawah, saya sering mendapatkan kunjungan kita. Belusukan ini adalah bentuk kepedulian atau cara kita mengekspresikan penghargaan kasih kita itu ya kepada mereka, kepada orang-orang yang kita pimpin di lapisan yang paling bawah. Nah, ketika mereka mendapatkan perhatian, kepedulian kita, maka otomatis dalam diri mereka merasa berarti, merasa dihargai. Mereka bukan nobody bagi kita. Mereka bukan tidak kita siapa-siapa. Mereka ada sesuatu yang memang
dengan intens akan kita kita sejahterakan. Nah, itu penting bagi mereka, perasaan itu. Lebih dari pemberian materi apapun. Ketika kita memberikan kepedulian kepada seseorang, mengekspresikan, mencurahkan kasih kita kepada seseorang atau kepada banyak orang, mereka merasa bahwa hidup mereka berarti, dan dengan itu modal yang perasaan berarti itu modal yang sangat penting dalam hidup setiap orang. Karena perasaan itu membuat semangat mereka bangkit kembali. Semangat yang seolah-olah tidak mereka punya itu bangkit kembali. Semua hanya karena kasih kepedulian kita. Nah, salah satu buku ya yang saya baca adalah Kembara Kepemimpinan, itu menyetujui apa yang saya pikirkan ini, yaitu ini dari Roshan Tiran ya? Ya, ini penulisnya Roshan Tiran, Pak Roshan. Ini bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia? Bahasa Malaysia. Tapi ya bisa dimengerti. Ya. Bisa dimengerti. Ya. Karena ya ada sedikit saja yang berbeda ya, tapi 80% saya bisa mengerti. Nah, dalam halaman 113 itu di buku ini Roshan menjelaskan bahwa perlu ada strategi kasih sayang dalam kepemimpinan. Nah, ini sesuatu yang menarik karena dulu-dulu itu kepemimpinan digambarkan sebagai sesuatu yang tegas gitu ya, sesuatu yang tak tersentuh oleh lapisan paling bawah, sesuatu yang sangat angker gitu ya, sangat itu dulu gitu. Itu dulu. Jadi sekarang ini keberhasilan kepemimpinan sangat ditentukan bagaimana kasih sayang pemimpin tersebut menerapkan strategi kasih sayang dalam memimpin. Dengan menghargai, memperlakukan setiap orang yang dipimpinnya sebagai mitra, sebagai partner, bahkan sebagai keluarga. Ini yang membuat mereka menjadi kemudian menemukan sesuatu yang berarti dalam hidup mereka, dan ketika mereka merasa berarti, merasa diakui, merasa disayangi, mereka akan mudah digerakkan, lebih mudah dipengaruhi dan lebih mudah digerakkan menurut sesuai dengan visi misi yang kita akan capai. Jadi ketika seorang pemimpin turun dengan membawa kasih sayang, perhatian, dan semacam mau mengerti posisi teman-teman pemimpin yang di berbagai lapisan sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan, maka rasa khawatir, rasa takut, seperti mau dicari kesalahan oleh pemimpin, itu sirna. Sirna, betul. Beda atmosfernya. Ini kasih sayang, ini kepedulian lagi, bukan cari-cari kesalahan. Jadi bagaimana apabila menemukan kesalahan, bagaimana mencari solusi bersama untuk diselesaikan? Ya, kadang-kadang sebetulnya itu kesalahan itu bukan disengaja gitu. Kesalahan itu isunya di kompetensi, bukan isunya di moral, bukan. Betul. Kebanyakan kesalahan kita dalam kepemimpinan adalah isunya di kompetensi, bukan di moralitas. Jadi ketika turun ke bawah, sertakan dengan kasih sayang dan perhatian. Betul. Dan empatik ya untuk memahami rakan-rakan sepelayanan. Pak, satu hal sebelum kita menutupi pembicaraan kita, sebab saya mengerti pasti ada banyak kesibukan di luar sana, Pak Brili. Memang kami sangat menghargai waktu yang diberikan, Pak. Sama-sama, Pak. Ini, Pak, mungkin saja perspektif atau pandangan atau bahkan paradigma dari seorang pemimpin berbeda dengan mereka yang sering ada di lapisan bawah, yang mungkin lebih banyak melihat kondisi, sehingga cara mereka menilai, cara mereka memahaminya berbeda dengan seorang pemimpin yang walaupun dia berusaha sering, tetapi tentu tugas-tugas tanggung jawab sebagai seorang yang ada di level atas membuat dia logis sekali untuk lebih kurang kebersamaan dia di lapangan, sehingga akhirnya menghasilkan pemahaman yang berbeda. Bagaimana menyelesaikan hal ini, Pak? Salah satu penyakit pemimpin
itu adalah banyak bicara, kurang mendengar. Jika kita bicara, maka kita hanya belajar sesuatu yang sudah kita ketahui. Tapi kalau kita banyak mendengar, kita akan banyak belajar sesuatu yang belum kita ketahui. Belusuan itu fungsinya di situ. Jangan cuma datang lalu pidato. Coba kalau saya lihat Pak Jokowi itu nggak begitu. Dia nggak hanya pidato, dia mendengarkan, dia berdialog gitu. Sehingga dia ngerti isi hati, isi pikiran orang itu gitu begitu. Saya juga begitu. Waktu saya turun ke Rote, kita ada sekolah di Pulau Rote, itu pulau paling selatan Indonesia. Oh, menarik. Saya banyak melakukan one-on-one, ya, pertemuan one-on-one dengan anak-anak didik saya. Saya mendengarkan keluh kesah mereka. Saya di saat-saat tertentu memang bicara di forum lebih besar. Tapi ada saat-saat saya melakukan one-on-one meeting gitu ya dengan beberapa orang dari mereka, nggak semua sih. Gitu. Tapi intinya itu saya random sampling. Saya mengambil beberapa orang yang saya ingin dengarkan. Nah itu random sampling. Dari situ saya berusaha memahami betul apa yang menjadi paradigma mereka, apa yang menjadi isi hati dan pikiran mereka. Dari situ kemudian apa yang menjadi kekhawatiran Bapak tadi bahwa kan nggak mungkin itu orang bisa, kita yang di atas bisa betul-betul paham yang di bawah. Bisa. Kuncinya di sini, listen and observe. Dengarkan, amati, dengarkan, amati. Jadi walaupun sebenarnya sangat idealis kalau seorang pemimpin dari bawah, tetapi walaupun orang yang mungkin anak dari pemimpin ya, dan akhirnya dia menjadi pemimpin pun, maka dia masih bisa menjadi seorang pemimpin yang baik kalau dia tetap seperti seorang yang tetap mendengarkan, ya, memberi banyak waktu untuk mendengar. Wah, memang biasanya kita memberikan kesempatan kepada pemimpin hanya untuk berbicara ya. Wah, dia kita untuk memberi pidatonya. Padahal sebenarnya itu sangat baik kalau dimanfaatkan untuk mendengar. Wah. Iya. Saya belajar dari sebentar, sedikit lagi, Pak. Saya belajar dari ketika saya periksa ke dokter gitu ya. Pak, dokter ini selalu mendengar untuk mengerti masalah apa itu, dia tanya sedikit, saya jelaskan panjang lebar. Keluarnya apa, Pak? Gini. Coba kalau dia tidak begitu, dia pasti salah mendiagnosa. Gimana, Pak? Saya sakit flu. Ya sudah. Ya cuma textbook aja. Sesuai buku yang saya baca, flu obatnya ini. Belum tentu loh gejala flu, tapi bisa saja banyak penyebabnya. Gitu. Makanya kita harus sering mendengar sebagai pemimpin dan mengobservasi. Jangan textbook lah, intinya begitu. Oke. Wow, luar biasa. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan Pak Brilianto Rineksa. Pembicaraan yang sangat bermanfaat. Kiranya itu dapat berguna bagi semua saudara-saudara di Indonesia. Terima kasih.